Orang yang dalam rahim itu ditetapkan sebagai ahli surga. Sekali lahir orangnya beramal kayak amalan orang-orang ahli neraka, maksiat saja gawiannya. Tapi sudah dalam rahim orangnya ahli surga. Nah, detik-detik akhir kehidupannya orang ini pasti tobat. Nah, orang ini pasti tobat, dia kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan Allah, mati akhirnya masuk surga. Nah, jadi penentuan kita ini di akhir kehidupan. Demi Tuhan yang tiada ada Tuhan kecuali hanya Allah, hanya Dia, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak ada antaranya dan antara surga itu kecuali hanya satu hasta saja. Namun oleh karena telah diputuskan baginya di dalam rahim tadi untuk menjadi ahli neraka, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Dan akhirnya ia masuk neraka. Kalau orang yang sudah ditentukan Allah di dalam rahim itu penghuni neraka, pastikan neraka. Walaupun ibadah orangnya, taat orangnya, tapi dalam rahim sudah ditetapkan dia ini ahli neraka. Nah, orangnya ibadah, tapi kayaknya begitu mendekati kematian dia akan berbuat maksiat, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Karena manusia ini, kita ini yang menentukan itu adalah khawatim. Khawatim itu artinya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu yang menentukan kita. Sesungguhnya ada dan akhirnya ia masuk neraka. Sebaliknya, sesungguhnya ada seseorang kamu yang telah beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antaranya dan antara neraka itu kecuali hanya satu hasta saja. Maka oleh karena telah diputuskan baginya untuk masuk ke dalam surga, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya, dan akhirnya ia masuk ke dalam surga. Orang yang dalam rahim itu ditetapkan sebagai ahli surga. Sekali lahir orangnya beramal kayak amalan orang-orang ahli neraka, maksiat saja gawiannya. Tapi sudah dalam rahim orang ini ahli surga. Nah, detik-detik akhir kehidupannya orang ini pasti tobat. Nah, orang ini pasti tobat, dia kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan Allah, mati akhirnya masuk surga. Nah, jadi penentuan kita ini di akhir kehidupan. Allah menilai di situ. Bila mendekati roh itu keluar, kita sebagai ahli surga, kita ke surga. Mendekati roh keluar, kita berbuat amalan ahli neraka, kita ahli neraka. Nah, apa hikmahnya? Maka Allah itu menentukan nasib manusia ini di ujung. Hadis Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amal manusia itu yang menjadi perhatian Allah secara khusus adalah di ujung. Jadi orang yang selama ini masih buat maksiat, berbuat dosa, itu belum tentu lagi ini ahli neraka, karena dia belum sampai detik-detik akhir hidupnya. Orang yang selama ini ahli taat kepada Allah, ahli menuntut ilmu, belum tentu itu ahli surga, karena menunggu detik-detik akhirnya apakah dia bisa mempertahankan amal itu sampai detik akhir atau kada.
Hikmahnya yang kita dapatkan adalah supaya orang-orang yang selama ini taat lawan Allah jangan merasa asa masuk surga. Nah, jangan merasa asa masuk surga karena kada tahu lagi akhir perjalanan. Orang yang selama ini ahli maksiat kepada Allah jangan merasa ahli neraka, jangan putus asa. Aku ini harapan lagi sudah kebanyakan dosa. Jangan, karena ditentukan kayaknya pada detik-detik akhirnya. Yang ahli ibadah jangan sombong, jangan merasa asa ke surga, asa pembaiknya pada orang. Kada tentu, kada tentu. Yang ahli neraka jangan putus asa. Yang berbuat gawian-gawian maksiat jangan putus asa. Siapa tahu kena Tuhan memberi petunjuk di akhir hidupnya. Nah, para ulama menjelaskan tanda-tanda kita nih. Apakah dalam rahim itu ditulis ahli surga kah? Atau ditulis ahli neraka kah? Nah, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini bukan artinya 100% ada, tapi menjurus mengarah ke sana. Satu tanda-tandanya kama qala ba'dhum at-tahawun bis-shalah, merimihkan sembahyang. Nah, merimihkan sembahyang. Ya, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang sembahyang di luar waktunya, dirimihkannya, dianggapnya sembahyang itu kada apa-apa. Hendak sembahyang dalam waktu, ini kesibukan pekerjaan. Waktu sembahyang masuk, kayak lagi malam aja dikagak aku lagi aur. Nah itu artinya merimihkan sembahyang. Bila kejadian itu sering kali terjadi pada seseorang, ini tandanya, ini ada tanda dalam rahim ibu itu berarti ditulis ini ahli neraka. Tahawun, aman kada sembahyang itu sudah nyata, ada kisah lagi. Nggak ada sembahyangan lagi orang, itu sudah nyata nih tuh, ini merimihkan. Banu sembahyang, banu kada. Penuh kesibukan apa, sembahyang ditunda, dikalahkan dari kesibukan dunia. Nah kalau itu pekerjaannya macam itu, artinya jadi kebiasaannya seringkali macam itu. Nah ini orang ada tanda apa? Tanda jahat di ujung, tanda jahat di akhir hayat. Yang kedua, ujar sebagian ulama, tandanya itu lagi adalah wasyurbul khamar, minum arak, minum yang membuat utun, yang membuat mabuk, baik itu ubat, baik itu cair, baik itu daun, baik apa. Pokoknya bila minum itu, bila mengisap itu, bila menelan itu, akal jadi hilang. Nah orang yang ketujuh ini berarti itu orangnya sudah ada tanda. Tanda apa? Tanda dalam rahim itu dicatat, ditulis sebagai ahli neraka. Tandanya. Yang ketiga, tandanya lagi wa adzal muslimin. Nah, artinya adzal muslimin itu apa? Menyakiti orang muslim. Menyakiti orang muslim. Apalagi tanda-tandanya orang yang dalam rahim ibu dicatat sebagai orang ahli neraka itu wa uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapak atau salah satunya. Durhaka. Kayak apa orang durhaka lawan ibu bapak itu? Hadis Rasulullah yang lain menyatakan man ahzana walidai faqad aqahuma, atau kama qala Rasul. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, durhaka ngarannya. Orang tuanya jadi sedih. Kulitannya kada berduit, batang sana kar sepeda motor. Tuarakan sepeda motor, dah kada aku masuk rumah. Duitnya mana kulitan? Kulitan jadi sedih karena anaknya membuat sedih.
Siapa-siapa yang membuat sedih ibu bapaknya, faqad aqahuma, berarti dia durhaka. Kada sarana menampiling lawan kuitan, kada sarana berkata kasar lawan kuitan, apapun yang membuat kuitan menjadi sedih gara-gara kita, durhaka ngarannya. Bila macam itu kelakuan kita, berarti dalam rahim ibu itu dahulu kita ditulis ahli neraka ngarannya. Karena sepakit itu, kalau sepakit itu artinya keridhaan Allah, keridhaan orang tua itu sepakit, satu pakit sebutin jadi gawi kada hawa. Dalam Quran, anishkurli wali walidah, syukuri aku ya Tuhan, syukuri kedua orang tua, itu sepakit. Taat lawan Tuhan, lawan kuitan kada terima. Taat lawan kuitan lawan Allah, maksiat kada terima juga. Jadi kedua-duanya mesti satu. Apalagi masa pakit sembahyang lawan zakat itu sepakit juga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, di Quran itu kan, di Quran itu satu pakit ayatnya. Dirikan salat, bayar zakat. Orang yang penyembahyang tapi kada biris zakat, kada terima sembahyangnya. Kada terima sembahyangnya. Orang berzakat bujur tapi kada penyembahyang, kada terima juga zakatnya. Karena itu satu paket. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sembahyang dan bayar zakatnya. Sebutin lagi nasa paket itu, ati Allah war Rasul, ajar Tuhan taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini taat lawan Rasul, cinta lawan Rasul, lawan Tuhan maksiat kada ada gunanya. Sembahyang taat lawan Rasulullah, kada beradab, kada berakhlak, kada terima Tuhan juga. Itu sapakit. Taati Allah, taati Rasul. Sembahyang, bayar zakat. Ridha Allah, ridha dua ibu bapak. Nah, itu kedua-duanya itu kada kawa dipisah. Dan lagi tanda-tanda orang yang di dalam rahim itu dicatat sebagai ahli neraka, bughdus salihin. Orang ini kada senang dengan orang-orang saleh, kada suka lawan orang-orang salihin. Orang saleh itu mestinya dicintai. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Kita memusuhi, nah ini tandanya juga, tanda. Kemudian lagi musirrun ala zina, orang yang di dunia ini ketujuh melakukan zina. Ketujuh melakukan zina. Arti ketujuh melakukan zina itu bukan rancak sekali, tapi kada bertobat, itu ketujuh ngarannya. Supaya berzina tunggu 20 tahun telah lalu, tapi sampai sekarang kada pernah disesali. Itu ngarannya ketujuh. Nah ini, itu kok kada rancak juga aja, bukan kada rancak itu sekali, tapi memang kada pernah disesali, itu ngarannya adalah ketujuh. Warriba, nah orang ini musirrun ala riba, mengakali riba. Berhubungan lawan nang bunga berbunga duit mati pas masih menggauli itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang mati duit masih ada hutang di bank, ada pinjam di bank, ada mah. Allah Rabbi musirrun ala riba. Berarti tanda dalam rahim ibu tuh orang ini ditulis sudah ahli neraka itu. Itu banyak lagi tanda-tanda yang lain daripada itu, sebagian daripada tanda alamat. Jadi bila dalam diri kita ini ada salah satu di antara itu tuh, ada yang tadi disebut salah satunya dalam diri kita, berarti ada tulisan juga dahulunya dalam rahim kita, ibu itu.